Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilda Maulida Azhar dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Politeknik Bakti Asi Purwakarta. Dengan dosen pengampu Ibu Armiyanti, SST MTR Keb. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai hormon adenohipofisis. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem endokrin. Pada tubuh manusia terdapat dua jenis kelenjar. Yang pertama ada kelenjar endokrin. Kelenjar yang melepaskan hormon ke jaringan sekitarnya dan umumnya memiliki banyak pembuluh darah dan limfatik atau bagian dari sistem kekebalan tubuh dan vital untuk kekebalan tubuh. Terdiri dari endokrin primer dan sekunder. Yang kedua ada kelenjar endokrin. Kelenjar yang tidak memiliki saluran dan mensekresikan hormon yang dihasilkan langsung ke aliran darah. Yang ketiga ada kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang menghasilkan zat non-hormonal. Yang keempat ada kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang memiliki saluran untuk hasil sekresinya atau kelenjar saliva atau tuduh, kelenjar mamae, dan kelenjar keringat. Beberapa kelenjar endokrin juga dapat berfungsi sebagai kelenjar eksokrin, seperti ovarium dan testis yang berfungsi ganda. Sebagai kelenjar endokrin untuk mengeluarkan hormon, sebagai kelenjar eksokrin untuk mengeluarkan ovum dan sperma. Beberapa organ seperti lambung, intestinum atau usus halus, dan jantung memproduksi hormon walaupun bukan sebagai fungsi utamanya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai macam-macam kelenjar endokrin. Yang pertama ada kelenjar hipotalamus dan hipofisis, yang kedua ada kelenjar tiroid, yang ketiga kelenjar potoroid, yang keempat kelenjar pankreas, yang kelima kelenjar adrenal. Hormon adenohipofisis. Hormon adenohipofisis adalah berbagai macam hormon yang diproduksi oleh adenohipofisis yang meregulasi beberapa proses fisiologik termasuk stres dan pertumbuhan dan reproduksi. Adapun pengertian lainnya yaitu merupakan hormon yang dihasilkan oleh lobus anterior kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari yang terletak di bawah hipotalamus. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari disebut juga sebagai kelenjar master karena membantu mengatur sekresi kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar pituitari merupakan kelenjar kecil berbentuk seperti biji kacang pea dengan diameter sekitar 1 cm. Kelenjar pituitari memiliki dua bagian yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Nah, teman-teman di sini juga ada letak kelenjar hipofisis dan hipofisis posterior dan anterior. Nah, di sini juga ada kelenjar hipofisis posterior dan hipofisis anterior. Bisa dilihat hipofisis posterior lebih besar dibandingkan hipofisis anterior. Dan yang dilingkari itu adalah gambar hipotalamusnya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis hormon adenohipofisis. Hormon kelompok 1 memiliki fungsi sebagai pengatur aktivitas tubuh terdiri dari hormon somatotropik atau GH sama trotopin. Hormon GH, growth hormone, yang mengatur metabolisme pertumbuhan. Jika seorang kekurangan hormon ini dapat menjadi berukuran kerdil, dan sebaliknya jika kelebihan hormon ini menyebabkan pertumbuhan yang lebih. Yang kedua ada hormon prolaktin, hormon yang berperan dalam proses laktasi dengan mempengaruhi fungsi kelenjar susu dan mempersiapkan melalui dan mempertahankan laktasi. Yang ketiga ada hormon laktogen plasenta atau HPL. HPL adalah hormon plasenta polipeptida yang merupakan hormon yang dikeluarkan oleh sinsitiotropoblast selama kehamilan. Masih mengenai jenis-jenis hormon adenohipofisis, hormon kelompok 2 meliputi hormon yaitu TSH, LH, FSH, dan HCG yang termasuk dalam hormon gonadotropin. Hormon tritopin atau TSH yaitu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofise, otak bagian anterior dan berfungsi untuk memelihara pertumbuhan dan perkembangan kelenjar tiroid dan merupakan stimulator bagi sekresi hormon T4 dan T3 yang dihasilkan oleh kelenjar tersebut. Berfungsi mengatur suhu tubuh manusia untuk mendeteksi ketidakseimbangan dan kelainan fungsi pada kelenjar tiroid
untuk menjadi stimulator bagi perkembangan hormon. Hormon LH atau luteinizing hormon, hormon yang dihasilkan oleh sel-sel gonadotropik di bagian kelenjar hipofisis anterior, terdapat pada reproduksi pria dan wanita. Pada pria, ICSH atau interstitial cell stimulating hormone. Peran hormon ini pada wanita sebagai ovulasi dan perkembangan korpus luteum dan merangsang sekresi estrogen dan progesteron, sedangkan pada pria merangsang pembentukan testosteron oleh testis. Persiapan perkembangan alat kelamin tambahan seperti ductus deferens dan merangsang sel Leydig mensekresi dan melepaskan testosteron. Yang ketiga ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone, hormon yang diproduksi oleh sel-sel basal hipofisis anterior sebagai respon terhadap gonadotropin releasing hormone GnRH yang diproduksi hipotalamus. Pada wanita memiliki jumlah bervariasi saat siklus menstruasi berlangsung dan jumlah tertinggi hormon ini akan terjadi tepat sebelum ovulasi atau pelepasan sel telur, sedangkan pada pria memiliki jumlah tetap konstan. Yang keempat ada hormon HCG atau hormon chorionic gonadotropin, yaitu merupakan hormon glikoprotein dari keluarga gonadotropin yang awalnya disintesis oleh embrio manusia, kemudian dilanjutkan oleh sinsitiotropoblast. Bagian dari plasenta selama kehamilan berfungsi sebagai mempertahankan kehamilan seperti penguat terutama pada usia kehamilan muda. Jenis-jenis hormon adenofisis. Hormon kelompok 3 yang diproduksi oleh adenohipofisis terbagi menjadi 3 hormon, ACTH, MSH, dan LPH. Yang pertama, hormon ACTH atau kortikotropin, yaitu hormon stimulator hormon dari golongan kortikosteroid, berfungsi meningkatkan konsentrasi dari kolesterol esterase. Yang kedua, hormon MSH atau melanosis stimulating hormone atau melanotropin. Yang ketiga ada bel-lipotropin atau LPH, yaitu berfungsi untuk meningkatkan metabolisme lemak. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.